إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, malam hari ini malam yang ke-27 versi pemerintah. Sebab kalau versi Muhammadiyah udah malam ke-28. Ya, Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah-sumpah bahwa Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Imam Al-Ghazali rahimahullah menganalisa kalau Ramadan hari pertamanya adalah hari Selasa, maka kemungkinan Lailatul Qadar di malam ke-27. Kalau kita versi pemerintah, Ramadan masuk ke kapan? Selasa ya? Selasa. Sementara Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang beliau mengatakan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif bahwa kalau malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat, maka malam Jumat tersebut kemungkinan besarnya adalah Lailatul Qadar. Kapankah itu? Malam Jumat yang kemarin, malam ke-25. Lewat. Sementara Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Bukhari berkata, "Iltamisu fi arba'i wa ishrin." Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di malam ke-24. Kita lewat juga. Benar. Biasanya kita menganggap di malam ganjil, dan itu memang pandangan mayoritas ulama. Lalu jemaah sekalian, dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar mengatakan, wa qad ikhtalafa ulama fi Lailatul Qadri ikhtilafan katsiran. Para ulama kita berbeda pendapat kapan sih datangnya Lailatul Qadar itu, dengan perbedaan yang begitu banyak. Wa tahassalana fi dzalik. Lalu kami menyimpulkan masalah itu aksar min arba'in qaulan, lebih dari 40 pendapat. Itu kata Imam Ibnu Hajar, lebih dari 40 pendapat kapan datangnya Lailatul Qadar. Ini unik. Kenapa? Karena malam di bulan Ramadan hanya 29 atau 30. Ini pendapatnya 40, malam mana lagi begitu. Paling tidak, ini membuktikan dinamisnya fikih Islam. Oleh karena itu, tugas kita sebenarnya sederhana, tanpa harus memperdebatkan ganjil genapnya. Siapapun yang beraktivitas ketaatan di malam hari, di setiap bulan Ramadan, di setiap malam di bulan Ramadan, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ada satu hakikat yang tidak diperdebatkan, alias para ulama sepakat, Lailatul Qadar hanya terjadi di bulan Ramadan, tidak yang lainnya. Sehingga siapapun yang senantiasa memburu, mengintai sejak malam awal Ramadan hingga terakhir, tentunya dia akan mendapatkannya. Nah, semoga jemaah sekalian yang semua hadir di sini termasuk yang mendapatkan piala Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah khairun nas bi dhawil Quran wa sunnah, yaitu manusia-manusia terbaik menurut apa kata Quran, apa kata sunnah Nabi SAW. Jadi bukan terbaik menurut manusia. Kalau terbaik menurut manusia, maka biasanya standar kebaikannya mengandung unsur subjektivitas dan hawa nafsu, atau ada interest, ada kepentingan tertentu. Saya ambil contoh,
Misal kita dalam keadaan susah, uang nggak ada, makan susah, minum susah, tetangga nggak peduli, saudara kandung nggak peduli, luar biasa susahnya. Lalu datanglah seseorang membantu kita. Dikala kita susah, biasanya kita akan bilang ini orang terbaik. Di banyak orang nggak peduli sama kita, oh dia peduli, ini orang terbaik menurut kita. Walaupun ternyata orang tersebut ternyata di rumahnya, di mata istrinya bukan suami terbaik, di mata anaknya juga bukan seorang ayah yang terbaik, boro-boro terbaik, baik pun tidak. Tapi di mata kita dia terbaik. Kenapa? Karena saat itu kita ada keperluan, itu kita dibantu sama dia. Itulah terbaik versi manusia. Biasanya ada unsur subjektivitas tadi. Maka terbaik yang benar-benar murni dan tulus hanya yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kita rinci siapa aja mereka. Yang pertama yaitu orang-orang beriman dan beramal soleh. Nampaknya sederhana, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Udah sering dibahas oleh guru-guru kita di banyak forum, ceramah, tarawih, di khutbah Jumat atau kesempatan lainnya. Ternyata di dalam Al-Quran orang beriman dan beramal soleh itu mendapatkan poin tertinggi. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Lihat, khairul bariyah, bukan sekedar khairun nas, tapi khairul bariyah. Apa kata para ulama tentang khairul bariyah? Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, khairul bariyah ay khairul khaliqah. Yang dimaksud dengan khairul bariyah adalah sebaik-baiknya makhluk, bukan sekedar sebaik-baiknya manusia. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Kalau sebaik-baiknya manusia, tentu manusia yang satu ditandingkan dengan sesama manusia yang lain. Orang soleh yang satu ditandingkan dengan orang soleh yang lainnya. Tetapi sebaik-baiknya makhluk, di sana ada malaikat, ada jin muslim, dan juga ada manusia. Oleh karenanya dari ayat ini Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa qad istadalla bi hadhihi al-ayah Abu Hurairah wa jama'atun minal ulama ala tafdilil mu'min minal malaikah. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama kita dan juga Abu Hurairah salah satunya di antara sahabat Nabi, bahwa orang beriman itu lebih utama dibanding malaikat. Jadi khairul bariyah, berarti tandingannya adalah malaikat, maka malaikat kalah sama orang mukmin dan beramal soleh. Biasanya kita menganggap malaikat lebih hebat dibanding kita. Biasanya itu bisa kita lihat dari ketika orang habis bikin kesalahan, biasanya dia akan bilang, ya bukan orang, bukan malaikat, gitu. Nah, ucapan ini menunjukkan secara sadar biasanya manusia menganggap malaikat lebih hebat, lebih mulia, lebih keren dibanding kita. Tapi ternyata menurut ayat tadi tidak. Justru malaikat dengan orang beriman dan beramal soleh, ya manusia akan lebih hebat dibanding mereka. Walaupun dalam bab ini para ulama juga berbeda pendapat sebenarnya. Namun Bapak Ibu sekalian, yang jadi masalah selanjutnya, ini iman amal soleh yang gimana? Yang mampu mengupgrade, menaikkan derajat manusia hingga sampai melebihi malaikat, bahkan menjadi khairul bariyah tadi. Sebab kalau kita ditanya sama orang, apakah kau beriman kepada 6 rukun iman? Kita beriman sama 6 rukun iman, tapi kita merasa jauh dari standar menjadi, jangankan makhluk terbaik, sekedar jadi ayah terbaik aja kita masih jauh. Ini kalau ditanya 6 rukun iman. Sehingga iman yang bagaimana yang sampai menaikkan derajat manusia sampai seperti itu? Imam An-Naisaburi di dalam tafsirnya dan juga para mufassir kontemporer seperti Imam Ibnu Asyur dalam tafsirnya juga, itu merekam sebuah dialog antara Imam Hasan Al-Basri dengan seorang pemuda. Pemuda itu nanya, hal anta mu'min
apakah engkau seorang mukmin? Hasan al-Basri nanya balik, iman apa yang kau maksud? Kalau sekedar beriman kepada 6 rukun iman, iya, saya beriman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada qadar, iman kepada hari akhirat. Iya, kalau itu yang kau maksud, saya beriman. Bahkan mohon maaf, Indonesia, ya koruptor di Indonesia, kalau kita tanya rukun iman, hafal nggak kira-kira? Hafal, ya Muslim ya, koruptor Muslim nih. Ya, pembegal di jalan yang biasa kerjain orang, bikin jahat orang. Kalau dia Muslim kita tanya, mungkin mereka juga hafal rukun iman. Makanya kata Hasan al-Basri, kalau sekedar iman itu yang kau tanya, mengimani 6 rukun iman, iya aku beriman. Tapi kalau yang kau maksud iman itu adalah seperti yang Allah gambarkan dalam awal-awal surat Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu adalah jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Hatinya bergetar ya, bukan badan yang bergetar. Oh, badan bergetar turun dari baja itu. Ya, hati bergetar, kata Imam Ibnu Katsir, semakin tunduk dan takut itu maksudnya. Karena tanda orang takut dan getar. Kemudian jika dibacakan ayat Allah, maka imannya bertambah. Dibacain imannya nambah, dibacain nambah terus, jadi naik terus. Kata Imam Hasan al-Basri, kalau itu iman yang engkau maksud modelnya, aku tidak tahu aku ini beriman atau enggak. Kalau sampai itu tarafnya, aku nggak tahu aku beriman atau enggak. Padahal kita tahu Hasan al-Basri ini ulama besar, bahkan termasuk salah satu tabi'in senior yang nasihatnya seperti nasihat kenabian. Tapi dengan rendah hati dia mengatakan, kalau standar iman seperti yang surat Al-Anfal, aku nggak tahu aku termasuk apa enggak. Kalau dialog ini dikomentari oleh para ulama tadi, iman yang kayak beginilah yang bisa menaikkan derajat manusia tidak sampai melebihi para malaikat. Kemudian jemaah sekalian, amal soleh yang bagaimana juga yang bisa menaikkan derajat manusia hingga sampai khairul bariyah tadi. Karena ada orang beramal secara kasar manusia di atas kertas itu amal soleh, tapi ternyata di sisi Allah tidak. Wa qadimna ila ma'amilu min amal wa ja'alnahu haba'an manthura. Di akhirat nanti akan Allah pertontonkan rapot amal-amal mereka. Kemudian itu amal Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, kagak ada bekas, kagak ada sisa, kagak ada jejak. Kenapa ini? Berarti itu amal di sisi Allah, bukan amal soleh. Walaupun di sisi manusia dia amal soleh. Puasa, jelas amal soleh, jelas rukun Islam. Ada orang tujuan berpuasa, nawaitu dia berpuasa bukan untuk mengambil derajat la'allakum tattaqun, tapi semata-mata nurunin berat badan. Ini misalnya, ya, sahabat buka puasa nimbang mulu bawaannya. Buka puasa naik lagi, sedih ya, naik lagi. Jam 4 nimbang seneng, alhamdulillah turun. Jam 6 nimbang naik lagi, sedih lagi. Ternyata itu target dia berpuasa. Mohon maaf, yang seperti ini kita khawatir dia seperti yang disindir dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang uber target dunia di balik amal akhiratnya, maka Allah akan kasih dunia itu la yubkhasun, dia enggak rugi. Dia nyarinya target dunia, Allah kasih. Tadi puasa pengen kurus, Allah kasih la yubkhasun, dia enggak rugi. Haji supaya begitu pulang status sosial naik, supaya kalau kondangan beda bambunya sama yang lain, Allah kasih itu keinginan dia, lain khusus dia kagak rugi. Selawat, berselawat tujuannya bukan karena ingin mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, tapi semata-mata gara-gara lihat YouTube pada mobil, selawatin aja, kan begitu. Maaf, dia kayak begini menurunkan derajat dan kesakaran selawat. Kalau itu yang dia inginkan, lain khusus Allah kasih dia kagak rugi. Tapi di ayat selanjutnya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka inilah orang-orang yang di akhirat nanti enggak dapat apa-apa, terhapus apa yang dulu pernah mereka lakukan di dunia. Maka jemaah sekalian, ketika amal disebut soleh,
maka dia bukan sekedar secara kasat mata kelihatan baik, tapi hatinya juga lurus, lempeng, supaya apa yang dia lakukan itu akhirnya Allah terima sebagai bentuk amal soleh. Baik jemaah sekalian, ini yang pertama, manusia terbaik menurut standar Al-Quran, orang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, yaitu orang yang ghaniyun syakirun, orang yang Allah kasih kecukupan rezeki, tapi dia senantiasa bersyukur, nggak lupa sama zakat, nggak lupa sama sedekah, nggak lupa sama saudara kanan kiri, tetangga kanan kiri yang susah. Dari mana dalilnya? Itu dari Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Kami berikan kepada Nabi Daud seorang putra yaitu Sulaiman, dan dia hamba terbaik. Lihat Allah puji, dia hamba terbaik, ni'mal abdu innahu awwab, karena dia tetap taat. Ini kuncinya. Telinga kita kalau dengar nama Nabi Sulaiman, itu yang terbayang adalah bukan sekedar orang kaya, tapi super kaya, dia raja. Ya, bukan hanya sekuritinya manusia, jin pun sekuritinya dia. Tapi Allah puji dia dengan sebutan manusia terbaik. Biasanya dalam pikiran manusia, kekayaan itu merupakan ujian terberat menghalangi manusia dari Tuhannya biasanya. Tapi ternyata ketika kekayaan dipegang sama orang yang benar, justru kekayaan menjadi fasilitas, menjadi manusia terbaik. Itulah yang Rasul katakan dalam hadis Imam Ahmad, ni'mal mal salih li rajulin salih. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang dikendalikan oleh orang saleh. Harta punya potensi fitnah dan laknat. Tapi jangan lupa, harta juga punya potensi rahmat dan manfaat, tergantung siapa yang mengendalikan timbangannya. Oleh karena itu, dari ayat tersebut, sebagian ulama, tidak semua, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa orang kaya yang bersyukur itu lebih afdol, lebih utama dibanding orang miskin yang bersabar. Karena orang miskin bersabar, pantas miskin mau ngapain lagi, sabar aja juga. Nah, pantas banyak laku kalau miskin. Kalau orang kaya bersyukur, itu tantangannya lebih berat, lebih ribet. Hawa nafsunya, keinginannya pengen melulu. Belum punya motor, pengen punya. Udah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen yang lebih. Udah lebih, pengen punya pesawat kalau perlu. Begitu. Oleh karenanya, sebagian fuqaha mengatakan seperti tadi. Dan bukan hanya itu alasannya. Ada beberapa alasan lain, seperti misalnya dalam hadis Bukhari, ja'a rajulun minal ansor. Ya, ada seorang laki-laki dari golongan Ansor. Sementara dalam redaksi yang lain, min fuqara'il muhajirin, orang fakir dari muhajirin. Ada dua versi. Apa kata si orang fakir ini? Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlul uthur bi amalihim. Orang kaya itu enak, amalnya banyak, wa na'imil mukim, dan nikmat harta mereka senantiasa ajab, na'imil mukim. Jadi selalu ada, mau apa-apa nggak mikir dulu, mau beli ini gesek, beli itu gosok, ada aja duitnya. Orang susah beli bakso aja ngomel. Jadi na'imil mukim. Kemudian wadarojatil ula, dan kedudukan mereka juga tinggi di masyarakat. Biasanya mereka jadi tokoh begitu. Wa yusalluna kama nusalli. Orang kaya sholat, kami orang susah juga sholat. Masalah sholat kaya miskin sama lah, bisa diadu karena sholat nggak pakai biaya. Wa yasumuna kama nasum. Orang puasa berpuasa, orang kaya berpuasa, kita orang susah juga berpuasa, sama lah, kita bisa. Ya, kemana lagi? Wa yatasaddaquna bulan mutasaddaq. Ini masalahnya. Ketika mereka bersedekah, mereka berzakat, kami tidak bersedekah, kami tidak berzakat. Wa yubiduna wala mu'tik. Ketika mereka membebaskan budak, kami tidak mau membebaskan budak karena kami tidak punya budak. Nah, Rasulullah faham. Ini orang sedih, ini orang lagi sedih karena dia kalah amal solehnya dengan orang kaya. Maka Rasulullah memberikan solusi yang ringan, nggak mahal, nggak berongkos, nggak bertenaga, nggak berkeringat, nggak berdarah-darah. Apa itu? Membaca tasbih, tahmid, takbir ba'da sholat wajib masing-masing 33 kali. Nih kamu baca ini. Kalau kamu baca ini, maka kekurangan amalmu dibanding orang kaya, kamu akan sama dengan mereka. Seneng nih orang fakir miskin. Ternyata ada cara menyamai orang kaya dengan cara yang tak perlu pakai ongkos. Mereka pulang dengan gembira,
Besoknya balik lagi, sedih lagi. Ya Rasulullah, kenapa? Orang kaya tahu juga membaca barusan itu. Kita kalah lagi. Apa jawaban Rasulullah? Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah kasih bagi mereka yang Dia kehendaki. Ini kalau kita kaji ayat ini apa hadis ini menunjukkan sekali lagi kelebihan orang kaya dibanding orang miskin yang bersabar itu. Lalu kemudian juga di hadis yang lain, hadis Bukhari, Nabi mengatakan inna yadal ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dibanding tangan yang di bawah. Ini hadis Bukhari, ini bukan pepatah. Ya memang kalimat ini sering dipakai oleh pepatah kan. Dalam pepatah orang mengatakan tangan di atas lebih baik dibanding tangan. Ini bukan pepatah, itu hadis Rasul Bukhari. Tapi memang di Indonesia cukup unik. Yang bukan hadis malah dianggap jadi hadis. Kebersihan sebagian dari iman. Rawahul Bukhari itu bukan hadis. Itu pepatah, ya. Walaupun ditempel di kelas-kelas di sekolahan, yang ada adalah at-tahur syatrul iman, bersuci sebagian dari iman. Itu baru hadis Muslim. Baik, kembali ke tangan di atas lebih baik dibanding tangan yang di bawah. Ini kan bahasa simbolis dari apa? Orang yang memberi lebih utama dibanding orang yang menerima. Sementara orang yang memberi biasanya ada. Maka pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa kasih apa-apa. Maka sekali lagi hadis ini pun juga menunjukkan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama tadi, orang kaya bersyukur lebih afdal dibanding miskin bersabar. Yang lain yaitu hadis yang terkenal dari Abu Daud. Kalau kita kaum ayah punya anak umurnya udah 10 tahun, anak kita udah 10 tahun nih, apa kata Rasul? Wa farraqa bainahum fil madaji. Pisahkan mereka, yaitu tempat tidur mereka. Bagus-bagus, pisahkan kamar tidurnya. Ini hadis secara tidak langsung kalau kita renungkan, Rasulullah mengajarkan umat Islam agar kalau punya rumah kamarnya banyak. Kayak gitu kan? Seandainya bapak-bapak punya anak 5, butuh berapa kamar kalau kita ingin menjalankan sunnah dalam hadis tadi? 6 kamar orang tua sama kamar anak atau belum kamar mertua kalau dia nikah 7, terus kamar pembantu 8, kosmet tuh rumah bukan rumah lagi. Nah Jakarta, Depok, Sawangan kamar 2 kamar aja ya, udah mahal banget Sawangan. Tahu macetnya gimana tuh Dewan? Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan Islam ngajarin miskin, enggak. Islam ngajarin umat agar berdaya secara ekonomi. Ya. Baik, ini orang kaya yang bersyukur, Allah memuji dan sebutkan ni'mal abdu innahu awwab, dia hamba terbaik karena dia tetap taat. Ini yang kedua. Yang ketiga, manusia terbaik menurut Al-Qur'an, ternyata orang miskin bersabar juga terbaik. Jadi kalau kita pakai standar Al-Qur'an, Allah memuji kedua-duanya dengan kalimat yang mirip. Kalau tadi pujian kepada Nabi Sulaiman, ini pujian kepada seorang nabi yang Allah uji dengan penyakit dan kemiskinan yang cukup lama. Siapa dia? Nabi Ayub. Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati hamba kami Ayub sebagai hamba yang sabira, yang bersabar. Lihat, miskin bersabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Kalimatnya sama, dia hamba terbaik karena dia tetap taat. Bahkan Imam Al-Ghazali, ini kebalikannya dibanding Imam Ibnu Qayyim. Al-Ghazali rahimahullah dia mengatakan orang miskin yang bersabar lebih utama dibanding kaya bersyukur. Beda apa yang tadi itu. Apa alasan Imam Al-Ghazali selain ayat yang barusan? Yaitu hadis Imam Bukhari sepulang Rasulullah alaihi wasallam dari Isra dan Mi'raj. Beliau cerita bahwa diunjukin isi dalamnya surga. Ternyata mayoritas isinya adalah orang miskin. Di surga mayoritas isinya orang miskin. Lalu ketika diunjukin isi dalamnya neraka, ternyata isinya kebanyakan orang kaya. Enggak langsung orang kaya, tapi wanita. Itu kata Rasul. Maka di hadis yang lain, hadis Bukhari, itu ada seorang wanita setengah protes lah, dia bertanya, 5 ya Rasulullah, 5 itu 5 kenapa wahai Rasul? Maka Nabi pun menjawab, ya takfurnal ashir,
takfurna syakah. Karena wanita banyak yang kufur nikmat dengan muasyarahnya suami dan banyak berkeluh kesah dengan nafkahnya suami. Gitu. Nek, maafin abang ya, ini hari lagi sepi banget orang jualan. Sehari cuma dapat 50.000. Ya udah bang, abang sabar. Nih 50.000 buat Neng. Yang lupa ya rendang, ya Allah. Mulai dah, ya membanding yang lain. Sendal rendang itu pikiran lain. Kalau kata suaminya hanya bilang rendang, suaminya nggak bilang daging. Kan tempe juga bisa direndang kan? Ya, jengkol juga bisa, jengkol lebih mahal. Nah, gara-gara itu kepancing membandingin sama laki orang. Oh nggak bang si Anu, tuh masih muda padahal lakinya. Terus sehari bininya uang ya 300.000. Suami tugasnya bikin adem, bukan malah bikin panas. Lu nggak tahu ya tuyulnya banyak dia itu. Baik ya mas kalian, azumullah ya, ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Banyak ngeluh, banyak bandingin sama yang lain dan bukan itu. Baik, kembali ke tadi, Imam Al-Ghazali juga memberikan tambahan dalil kenapa orang miskin bersabar lebih utama dibanding kaya bersyukur, yaitu hadis Imam Tirmidzi yang berbunyi, Allahumma amitni miskina, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni ma'zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku pada yaumul mahsyar nanti bersama rombongan orang-orang miskin. Itu alasannya. Terlepas dari ya para ulama pro kontra yang mana yang lebih utama, kaya bersyukur atau miskin bersabar. Kalau dua tipe ini saya sodorkan ke jamaah, ke Bapak Ibu semua, pilih yang mana? Mana yang mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kan? Kayaknya lebih banyak kaya bersyukur ya. Kenapa? Karena di sisi khairun nas anfa'uhum linnasnya ada di situ. Dia bisa memberikan manfaat. Baik teman sekalian, itu yang ketiga, manusia terbaik menurut Al-Quran. Nah, kalaupun misal Allah uji kita dengan kekayaan, semoga kita bisa lulus. Kalaupun Allah uji kita dengan kesulitan ekonomi, semoga kita juga bisa lulus. Karena Rasul pernah mengatakan, Inni la ahsya alaikumul faqra, walakin ahsya in tuftiha abwabud dunya alaikum. Saya tidak khawatir kalau orang Islam fakir. Kenapa orang Islam fakir? Insya Allah banyak yang lulus, udah biasa kita makan tiwul, udah biasa kita kadang makan aja biasa. Tapi begitu kata Nabi, dibuka pintu-pintu dunia, itu yang aku khawatir. Pintu dunia diablagin pada jadi OKB. Apa OKB? Orang kaya pun kaget. Dulu ketika susah sama istri mah setia. Makan sepiring berdua, tempengmu juga, kampungmu juga. Tapi begitu punya duit, kepikiran kawin lagi. Jadi dulu bukan setia, nggak ada modal gitu dia. Lagi ujian orang lain. Lalu yang keempat, manusia terbaik dalam Al-Quran siapa? Itu para sahabat Nabi. Ayatnya terkenal kok. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas tentang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu? Kata beliau, humul ladzina hajaru ma'a Rasulillah min Makkah ila Madinah. Yang dimaksud dengan umat terbaik dalam ayat itu adalah yaitu para sahabat Nabi yang hajaru, yang berhijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Ini umat yang terbaik. Kenapa teman sekalian? Karena hijrah ke Madinah di masa itu beratnya luar biasa. Rata-rata jalan kaki, yang pakai kendaraan hanya buat yang sudah tua. Dan saat itu kejadiannya di musim panas. Dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan, diceritakan bahwa ketika hijrah itu orang Madinah itu nggak kuat menginjak kaki di di tanahnya, saking panasnya menanti kedatangan mereka. Itu nggak kuat berdiri saking panasnya. Akhirnya mereka pun naik ke pohon kurma biar adem. Kisahnya Bukhari Muslim, saking panasnya. Jadi kalau kita hijrah bisa dari sini ke Bandung, masih banyak kebun poli kita, masih bisa ngaso yang adem-adem. Tapi di sana gurun. Dan ditambah lagi mereka harus meninggalkan keluarga, meninggalkan rumahnya, meninggalkan warungnya, toko yang udah lama mereka simpan baik-baik. Tapi gara-gara melindungi akidah,
panggilan itu, mereka rela tinggalkan semuanya itu. Wajar Allah puji kalian umat yang terbaik. Kemudian kata Umar bin Khattab dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, di situ Allah menggunakan kata kuntum, bukan menggunakan kata antum khairul ummah. Apa artinya kata kuntum? Menunjukkan makna waktu di zaman dulu, ya, bahwa yang terbaik itu emang para sahabat. Beda kalau menggunakan kata antum. Kalau pakai kata antum semua terbaik. Lalu kata Umar bin Khattab di penjelasan beliau itu, man sarra an yakuna tilkal ayat, siapa yang pengen menjadi umat terbaik sebagaimana di ayat tersebut, falyu'addi syartullah fiha, maka jalankanlah syarat-syarat yang Allah tetapkan dalam ayat tersebut. Apa syaratnya? Gimana begini? Berarti tidak kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tiga ini syaratnya: amar ma'ruf, nahi munkar, sama beriman kepada Allah. Beriman dan kita bahas barusan. Amar ma'ruf biasanya ini aktivitas ketaatan yang tanda petik lebih mendingan, lebih ringan. Karena ngajak orang pada kebaikan biasanya resiko perlawanannya tidak ada atau minim. Anak muda lagi pada nongkrong, mabok, maghrib, kita ajak sholat, nggak bakal marah kok. Karena mereka tahu sholat itu baik. Walaupun akhirnya mereka nggak sholat juga. Bang, sholat bang, udah maghrib tuh. Oh ya Pak, makasih. Walaupun dia nggak sholat juga. Tapi dia tahu emang ini ajakan baik, dia nggak akan marah. Tapi beda kalau nahi munkar. Kalau nahi munkar resikonya lebih besar. Ya, mereka lagi nongkrong tadi, ya, gejreng-gejreng di depan rumah kita, mungkin sambil nyekek botol banting kartu. Kemudian kita marah-marahin dalam rangka nahi munkar. Apalagi kita kutip ayat Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ini kira-kira mereka bubar atau kita ditipu? Lebih besar resikonya. Oleh karena itu kita sangat mengacungkan jempol dan menghargai ketika ada elemen umat Islam di Indonesia yang fokus dakwahnya pada nahi munkar. Karena nggak semua orang dan nggak semua ustadz berani di area itu. Ya, kebanyakan orang berani di area amar ma'ruf saja, ingetin haji, ingetin umroh, kan gitu. Tapi tentang mencegah itu lebih sedikit, karena itu mengganggu kehidupan orang lain. Itulah padahal yang mampu menahan turunnya siksa Allah pada sebuah negeri. Itu nahi munkar itu. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghukum sebuah negeri secara zalim selama di negeri itu masih ada pelaku muslihun. Siapa pelaku muslihun? Ibnu Katsir mengatakan yaitu para pencegah kemungkaran. Selama masih ada mereka, selama itu pula Allah tahan tuh siksa buat negeri tersebut. Makanya agak unik di Indonesia, justru orang-orang yang mencegah kemungkaran malah dituduh macam-macam biasanya. Ya, atau di ayat yang lain yang Bapak Ibu mungkin juga sudah hafal ya. Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minhum khassah. Takutlah kalian terhadap malapetaka yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim aja. Alias yang nggak zalim pun kena juga, yang nggak zalim, yang baik-baik kena juga. Kapan itu terjadi? Ibnu Katsir mengatakan, ya, bahwasanya yuhadziru ta'ala ibadahul mu'minin fitnatan ay ikhtibaran wa mihna. Allah telah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya yang beriman akan datangnya ujian kepada mereka. Kapan? Haitsu lam turfa wa la turfa. Itu ketika mereka tidak mencegah dan mereka tidak menghilangkan. Ini kan nahi munkar. Baik teman sekalian, tiga syarat inilah yang kata Umar bin Khattab bisa membuat kita sama dengan ayat itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, ada pandangan yang bagus dari Imam Ibnu Katsir. Dia bilang begini, sebenarnya kalau perbandingannya internal sesama umat Islam dalam tubuh umat Islam, maka yang dimaksud dengan umat terbaik memang sahabat Nabi. Karena kita ngaku nggak mungkin kita merasa sama sahabat Nabi. Boro lebih sama aja enggak. Ya, bahkan jangankan kita tabiin aja, ya dia juga nggak sebanding dengan para sahabat Nabi. Maka kalau internal umat Islam yang dimaksud umat terbaik memang sahabat. Tapi kalau yang dimaksud adalah seluruh umat manusia, kata Imam Ibnu Katsir, umat Islam memang umat terbaik. Karena nggak mungkin kita menyamakan ahlu tauhid dengan orang yang tidak bertauhid. Nggak mungkin kita menyamakan orang yang sholat dengan orang yang tidak pernah sholat. Baik, Bapak sekalian, itu 4. Kita bahas 4 aja untuk yang dari Quran. Karena judul kita tadi khairun nas fi dhawil Quran wa sunnah,
manusia terbaik menurut Quran dan Sunnah, maka kita tidak bahas dari Sunnah. Tapi waktu udah mau habis, bukan udah mau habis, udah habis. Ya, jadi gimana ini? Kita lanjut dikit aja. Sekarang dari hadis. Siapa yang terbaik menurut hadis? Yang pertama dalam hadis Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. At-Tirmidzi mengatakan sanadnya hasan sahih. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Manusia terbaik di antara kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Di situ ada dhamir, ada kata ganti kepunyaan li ahlihi, istrinya. Maksudnya gimana? Istri kita sendiri, bukan bini orang, bukan. Ini sama bini orang ya Allah amat banget begitu. Bahasanya kayak pengantin baru. Tapi emang istri sendiri judes sama ketus. Ya, istri WA ke dia, "Bang, ntar buka puasa anak-anak mesti martabak tuh." Ya, lakinya jawab, "Iya, rewel." Oke, rewel. Kenapa sih harus pakai rewel? Jawabannya iya, udah cukup. Itu oke rewel. Tapi kalau bini orang, misal kalau ngajak dia apa-apa, tanggapannya beda. Sekedar lagi manasin motor, perempuan lewat kagak bisa ditumpangin, udah cuma nanya doang. Pulang Pak Haji. Iya neng pulang, mau ngikut. Dia nawarin mau ngikut. Tapi bininya sendiri nggak pernah ditawarin mau ngikut kemana-mana. Ya. Istrinya bilang, "Bang, anterin saya Bang, ada pengajian ibu-ibu." Berapa sendiri sama motor aja juga. Kan ada laki-laki lebih sering boncengin kandang burung dibanding bininya. Udah lihat ya? Ini sama antum kan kayaknya. Baik, inilah yang terbaik kepada istrinya. Dan kata Rasul ini yang terbaik. Jadi kalau kita mau tahu indikator laki-laki terbaik menurut Rasulullah SAW, lihat bagaimana akhlak kita ke istri kita. Tutur kata, ya, apalagi ketika marah, ketika ridho, dan seterusnya. Termasuk tentunya nafkahnya. Dan yang terbaik tentunya ketika seorang suami mampu memastikan terjaga anak dan istrinya dari api neraka. Buat apa seorang suami mampu membuat sejuk adem di dunia dengan rumah yang lega dan ber-AC dan seterusnya, tapi si suami itu gagal untuk bikin adem anak istrinya di alam kubur dan di akhirat nanti. Dan kita tahu anfusakum wa ahlikum. Baik, ini suami yang terbaik. Nah, di situ di hadis tadi ada kalimat lanjutan, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Artinya di situ ada sampel, ada contoh dari Rasulullah. Contohnya lah Rasulullah, kita ambil contoh dalam hadis Sahih Muslim. Sepulang Rasul dari perjalanan jauh, pulangnya pagi-pagi. Jadi bukan pulang kemalaman, pulang ke pagian. Anggaplah jam 7, jam setengah 7 Rasul baru nyampe. Pengen sarapan, tadinya pengen sarapan. Dia bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hal inda ta'am?" Aisyah punya makanan enggak? Apa jawaban Rasul? "Ma'in di ta'am." Maaf Bang, enggak ada makanan. Begitu tahu enggak ada makanan, Nabi enggak marah. Nabi enggak bilang, "Lu tega banget ya lagi pulang apaan kek, roti kek, sudut kek." Kagak. Dia bilang, "Fa inni shaim." Ya udah, kalau gitu abang puasa. Itu kata Rasulullah. Saya yakin kalau seandainya bapak-bapak kayak begini sikapnya, istri senang semua. Kenapa? Uang belanja awet. Ya. Dan ini secara fikih ucapan Rasul saya berpuasa itu menjadi dalil buat para ulama bolehnya melafazkan niat. Itu dari kisah ini. Karena rencana puasa Rasulullah diucapkan saya berpuasa. Ini sekadar tambahan informasi aja dalam kitab-kitab fuqaha itu salah satu hujjah bagi mereka yang membolehkan melafazkan niat baik usolli atau nawaitu itu dari kisah ini. Ini hadis sahih Imam Muslim. Begitu. Contoh kedua, sampel Rasulullah kepada istrinya ketika beliau sedang ngumpul, ini kisahkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ngumpul dengan istrinya, bukan istrinya, istri-istrinya. Jadi banyak. Mereka nanya semua ke Rasulullah, "Tolong sebutkan siapa di antara kita yang paling engkau cintai?" Coba, kan pusing itu tadi itu. Sebab kalau dia bilang yang ini, yang lain cemburu kan? Cemburu kan? Akhirnya Rasul nyuruh pulang, disuruh pulang mereka semua. Disuruh pulang, barulah Rasul datang satu-satu ke mereka, dikasih cincin. Ini cincin buat kamu, dan jangan bilang siapa-siapa kalau kamu dapat cincin ini. Istri yang satu lagi sama, ini cincin buat kamu, jangan bilang siapa-siapa kalau kamu dapat cincin ini. Terus semua datang. Besok pagi ngumpul lagi dan ditagih lagi. Jadi siapa yang paling engkau cintai? Nabi pun menjawab,
Yang paling aku cintai adalah yang semalam dapat cincin. Semuanya terasa, kuat dong. Padahal, ya emang semuanya gitu. Ini kalau dapat bisa ngikutin promosi. Tapi udah punya modalnya. Tapi jemaah sekalian, supaya ada hak buat sholatnya. Saya mohon maaf, tidak semua atau belum semua kita bahas. Kapan-kapan nanti kita lakukan melalui sholat. Ada